Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners Medan, welcome back to BBM, Bincang Bisnis UMKM. Nah, program ini akan ngebahas seperti apa sih usaha-usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara agar bisa tentunya jadi inspirasi buat kalian. Karena UMKM kan kita tahu tulang punggung perekonomian ya. Maka dari itu himbauan nih buat kita semua khususnya kalian Tribuners dengan penghasilan tetap agar kalian beli barang UMKM untuk membantu ekonomi. Nah, menabung memang baik ya, tapi kalau semua uangnya ditabung dan gak dibelanjakan, maka uang gak berputar dan ekonomi stagnan. Waduh, nggak banget kan ya? Maka dari itu Tribun Medan merasa perlu mempromosikan bisnis UMKM agar dapat lebih dikenal masyarakat luas, khususnya Tribuners. Dan melalui acara ini, kita semua berharap ya bisa menyerap inspirasi, yaitu ilmu bisnis UMKM gimana supaya bisa lebih berkembang dan maju tentunya. Karena kata seorang penulis motivator dan sukses dari Indonesia, Ipo Santosa, dia bilang memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu, itulah kuncinya dalam bisnis. Nah, kali ini kita akan bahas apa makanan ringan atau cemilan. Nah, itu adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama tentunya. Untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu dan memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. Dengan kata lain, makanan dalam porsi kecil lah ya yang dimakan di antara 2 waktu makan. Karena kebanyakan orang nih menganggap bahwa cemilan adalah penyebab obesitas. Oh no, padahal cemilan itu berfungsi untuk menjaga metabolisme tubuh selama jeda menuju jam makan besar, untuk mencegah kenaikan berat badan itu yang tidak kita inginkan tentunya. Kita salah satu caranya dapat memilih cemilan sehat yang akan membuat kita tidak kelaparan hingga jam makan tiba, Tribuners. Nah, tentu memakan camilan itu bisa membantu mengontrol nafsu makan kita ya, karena cemilan akan membuat perut terasa penuh dan mengurangi hasrat untuk makan. Dan ngemil juga bisa membuat penyebaran kalori sepanjang hari menjadi lebih teratur sehingga berat badan lebih terkendali. Tapi syaratnya cari cemilan yang kaya serat seperti buah atau puding dan yang tentunya enak dimakan. Nah, untuk itu kali ini saya Yuta Nasution, kita akan mengulas camilan yang sehat, enak dan banyak diminati khususnya di Kota Medan, seperti usahanya kakak cantik Kakak Rini Rahma selaku owner dari Pisang Seksi. Halo Kak Rini. Halo Kak. Boleh disapa dulu dong Tribuners yang lagi nonton acara kita ini? Halo Tribuners, apa kabar? Ya, oke Kak Rini. Sebelum kita mulai bincang-bincangnya, kita lihat dulu cuplikan video dari Pisang Seksi berikut ini. Happy watching! Nah, Tribuners, kalian udah lihat kan video cuplikan tadi dari Pisang Seksi tadi. Aduh, udah ngiler sekali. Kita akan penasaran sekali dengan Pisang Seksi ini. Sebelumnya kita langsung ngomong aja ke Karininya ya Tribuners ya. Nah, Karini, aku mau tanya nih Karini. Dari sekian banyak produk cemilan atau usaha-usaha lainnya seperti ini, kenapa kakak pilih jenis pisang untuk jadi usaha kakak? Bukannya udah banyak ya kak usaha-usaha seperti ini? Karena kan menurut saya pisang itu kan digemari oleh semua orang, khususnya juga di Indonesia. Oleh karena itu saya memilih pisang coklat ini sebagai menu yang akan saya jual, apalagi dengan varian rasa yang begitu banyak. Banyak variannya ya kak Iya. ya, dan banyak variasinya, banyak inovasinya tentunya. Benar, ya kak ya. Kak. Terus apa kak yang membedakan produk kakak ini dengan produk sejenis lainnya? Kan banyak juga nih yang pisang-pisang lumer-lumeran gini. Karena di Pisang Seksi ini selain menjual pisang, kami juga menyediakan beberapa jenis makanan-makanan lain, seperti cemilan batagor, lumpia ayam, salad buah, pisang muncrat, dan masih banyak kak yang lainnya. Waduh, pisang muncrat, beda kah dengan nama Pisang Seksi gitu? Terus varian camilannya kan banyak tuh kak. Ada varian lainnya nggak yang kakak jual di Pisang Seksi ini? Menu-menu lain maksudnya? Ada, seperti tahu isi juga ada, terus salad buah, mangga jelly gitu, atau makanan siap saji kayak ayam penyet, ayam pecah. Juga Menu makanan utama juga ada ya kak ya? Menu lauk juga ada. Menu lauk juga ada. Waduh, di sini lengkap. Kalian mau lapar-lapar sedikit ambil cemilannya, atau kalian lapar sekali boleh order di menu utamanya. Makanannya tadi ada ayam
ayam penyet, ayam penyet ayam dan pecak, ayam geprek gitu. ya, Kak. dan sayuran rumahan ya Kak ya. Masakan rumahan. Home food berarti. Nah, kira-kira Kak, banyak banget aku lihat menu-menunya ini ya, variannya ya. Kira-kira untuk terciptanya suatu menu baru itu idenya dari Kakak atau ada request tertentu dari customernya? Itu dari saya sendiri Kak. Karena kan nggak mungkin jual itu aja ya Kak. Kan nggak tiap hari orang order pisang gitu. Jadi saya selalu bikirin apalagi ya yang mau dibuat gitu supaya sekalian ongkir, sekalian orang bisa belanja di situ. Hemat ongkir ya Kak, Iya. jadi semua bisa diorder gitu ya. Dan tentunya yang Kakak buat tentunya yang pasti diminatin juga Iya. buat customer lainnya, buat Tribuners juga. Tapi ngomong-ngomong Kak, walaupun orang kadang-kadang hemat ongkir kan mikirin nih harganya berapaan sih gitu kan ya. Kira-kira harganya terjangkau nggak Kak? Kita pesan 1, 2, 3 camilan sama menu utama lagi. Jangan-jangan mau hemat ongkir malah kemahalan kelebihan ini bayar. Jadi gimana itu Kak? Nah di sini harga sangat terjangkau sekali, mulai dari harga 10.000 sampai yang paling mahal itu cuma 30.000 aja. Wah, yang 30.000 itu cemilan kah atau makanan utamanya? Ini kan ada beberapa isi tuh, seperti batagor isi 5, ada isi 6, ada isi 8 dan isi 10 gitu. Jadi kan ada beberapa harganya gitu. Oh, berarti ada pilihan ya Kak? Iya. Berarti kalian Tribuners nggak perlu khawatir nih kalau misalnya menyesuaikan dengan kantong lah ya Kak ya. Benar. Pengen ngerasain batagornya pisang seksi, uang kalian berapa, ada pilihannya. Ada pilihan yang kecil. Wah, jadinya seru nih jadinya ya, bisa order lagi. Terus ngomong-ngomong Kak, pisang seksi ini sudah buka dari kapan ya Kak? Dari tanggal 7 Februari 2018. Jalan 3 tahun. 3 tahun ini ya, jalan 3 waduh, tahun. berarti udah lama juga ya Kak ya. Nah, kita penasaran nih ya Tribuners ya, gimana sih awal mula pisang seksi ini? Mulai dari jualan sampai sekarang bisa bertahan gitu, boleh diceritain Kak untuk story-nya? Untuk bertahan itu ya kita kan selalu di online ya Kak, kayak Instagram gitu ya. Untuk bertahan itu kita selalu posting. Pokoknya kita harus selalu posting dengan jualan Konsisten ini sendiri. gitu ya. Iya. Tapi untuk awal mula kenapa sih berpikir aku mau buka usaha pisang ini gitu? Kenapa itu ada dorongan-dorongan atau Awalnya sih cuman iseng ya Kak. wow, dari Cuman iseng. iseng ya. Iseng-iseng gitu. Apa gitu, karena kan saya suka juga masak gitu ya. Jadi saya buat pisang, ini kenapa nggak dijual aja gitu. Ya udah, habis itu terus saya buat judulnya yang lucu kan, yang Yes, unik gitu, iya. pisang seksi kan. Agar orang kan juga penasaran apa sih di dalam isi pisang ini kan gitu. Ya udah, jadi saya buatlah pisang seksi. Berarti aku juga dari tadi penasaran kenapa namanya pisang seksi ya. Apakah yang jual seksi atau yang abis makan berasa seksi? Ternyata tadi unik, biar unik ya Kak Iya. ya. Dan aku pikir isinya seksi sih. Kalian akan lihat nanti isinya seksi. Kenapa? Lumuran-lumurannya tuh aduh gak sabar untuk dicoba ya. Terus tapi kalau untuk pertama kali buka Kak, kira-kira ada punya kendala nggak Kak? Kalau awal merintis ya pasti punya kendala ya, semua orang juga punya kendala. Ya udah untuk mempromosikan makanan kita itu sendiri aja bingung gitu ya Mbak, gimana caranya. Akhirnya endorse lah sama selebgram, terus dikasih ke teman-teman untuk dipromosiin di Instagramnya. Dikasih tester dulu Iya, ke ke teman-teman teman-teman. gitu ya, biar kadang memang Kak, orang kan kalau belum rasa belum bisa Nggak tahu ya. ngasih ulasan gitu kan ya, belum bisa rekomendasiin, tapi berarti awalnya tantangannya kita harus buang modal dulu kali ya Kak ya. Iya. Kasih free, kasih tester gitu ya. Waduh, ternyata untuk tantangan utama untuk merintis ini itu tadi ya, kita harus Iya Mbak. benar-benar bisa berkorban dulu gitu ya Kak ya. Terus komennya dari teman-teman yang pernah Kakak kasih tester ini gimana? Alhamdulillah positif ya, makanya masih berjalan sampai detik ini juga. Dan menu-menu yang baru juga kami selalu inovasi. Dan sekarang jadi bertambah besar gitu. Bertambah banyak menunya, bertambah besar usahanya. benar. Apalagi kalau misalnya temen yang ngerasain sendiri, dia mungkin akan kasih testi yang jujur ya, benar. karena buat kemajuan dari usahanya Kak Rini ini Benar, Mbak. tadi. Nah, ini lagi Kak, yang sekarang kita hadapi pandemi. Nah, kita lagi pandemi COVID-19 ini kan tentu berdampak buat siapapun, apalagi usaha UMKM ini. Ini gimana sih cara Kakak bisa survive dari bulan 3 kita ya Kak ya? Iya. Bisa survive sampai sekarang dan masih jualan ini gitu. Karena pandemi seperti ini, otomatis semuanya orang udah penjualan semakin ini ya Kak. Dan cara saya dengan
memberikan bonus atau diskon kepada pelanggan. Promo-promo berarti promo-promo di baik itu dari Gojek sendiri atau GrabFood gitu ya. Atau mereka datang langsung ke kita, ke outlet langsung dan order langsung ke kurir juga gitu. Kita kasih promo ongkir, subsidi ongkir 10.000 gitu. Wah, berarti caranya tadi biar bisa survive dan biar nggak kehilangan pelanggan, Kak Rini tadi memberikan promo hajar terus gitu ya. Bonus gitu ya, biar kalian juga yang kita semua terdampak, cuman ya mau nggak mau kan kita perlu makan gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, kalian masih dapat harga dengan lebih terjangkau. Tadi promo lagi dari Kak Rini tadi. Waduh, semoga pandemi cepat berakhir ya Kak ya. Amin. Amin. Terus Kak, untuk boleh tahu nggak ini mau ngulik-ngulik dapurnya sedikit. Untuk pendapatan per bulannya boleh tahu nggak Kak, kisaran berapa? Boleh harus dibilang lah ya. Kisaran aja sih Kak. Pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, waduh. Alhamdulillah. Kayak dapurnya nggak boleh dibongkar nih guys. Tapi kalau untuk traffic penjualannya gimana Kak? Ada waktu-waktu tertentu nggak yang penjualannya naik? Mungkin kalau sebelum pandemi lah kita bicara ya. Ada waktu tertentu nggak tiba-tiba orderan naik terus tiba-tiba orderan turun gitu, pas kapan? Ya kalau gitu, jualan Kak? mungkin memang begitu ya Kak. Kalau weekend kali ya lebih Weekend ramai, naik? iya. Oh, weekend naik ya. Kalau untuk yang turun kira-kira di tanggal-tanggal tua kali ya Iya, Kak ya? benar. Di tanggal-tanggal tua tanggal ya. tua. Wah, berarti Kak Kakak kalau tanggal tua harus gencarin promonya lagi nih ya kan ya. Benar. Haus-haus promo nih semua Tribuners nih. Promo Terus, sama bonus ya. tentu ya kan. Terus tadi Kakak bilang promosinya ini Kakak gencar di sosmed. Selain itu Kakak ada cara promosi Kakak tuh gimana sih Kak? Selain di sosmed. Sampai saya itu ikut organisasi ya, organisasi di IPMI Medan gitu. Nah di sini saya dibimbing sama IPMI Medan dan dipercayai untuk menjadi warung muslimah di sini. Waduh, dipercaya oleh IPMI Medan. Iya, benar. Untuk kalian tahu Tribuners, IPMI Medan ini adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Indonesia yang cabangnya di Medan. Iya, Berarti sudah di guide sama IPMI Medan, mulai dari mungkin cara berusaha gitu ya Kak, Iya. cara promosinya gimana gitu ya. Dikasih pelajaran training gitu Kak. Iya, dibimbing terus kita kan agar jadi warung muslimah gitu kan makin berkembang lagi. Oke, tentu nanti ada inovasi-inovasi yang akan Benar. ditransfer ke orang UMKM-nya langsung gitu kan ya. Terus tapi Kakak pernah ikut pameran nggak Kak? Pameran Enggak khusus pernah. makanan belum pernah? Belum. Ada join pernah UMKM, grup UMKM dari pemerintah? Belum. Belum pernah juga. Waduh, sayang sekali ya Kak. Harus cari linknya Kak. Walaupun kita punya organisasi IPMI Medan, tapi terikat nggak itu Kak? Atau nggak boleh join ke grup lain kalau sudah join IPMI Medan? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh. Oh boleh ya? Oh boleh kan, saran saya sih cari link sebanyak-banyaknya ya kan Kak, biar usahanya juga makin besar. Apalagi waduh udah 3 tahun dan aku lihat waduh dari packagingnya udah oke banget nih ya kan, langsung menarik gitu untuk kita buat makannya. Nah berarti Kakak belum tahu nih ada program pemerintah yang untuk join UMKM, belum tahu ya? Belum. Berarti belum, kan baru-baru ini banyak tuh Kak info-info tentang yang dapat bantuan dana. Oh ini lagi disusun gitu. Karena Oh, kan gitu. kemarin udah dapat info dari IPMI Medan itu sendiri. Dan sekarang udah lagi nyusun berkas. Iya, sayang sih Kak nggak dimanfaatkan ya. Ini Iya. kesempatannya ya, bisa untuk mengembangkan usaha. Terima kasih pemerintahan udah ngasih pengembangan buat kita. Nah, terus aku mau tanya lagi, ada kira-kira aktivitasnya Pisang Seksi ini apa aja Kak selain jualan? Ada punya misalnya kayak bagi-bagi sedekah atau apa gitu? Oh kalau sedekah ada lah Mbak. Iya. Udah nggak usah di. Itu nggak mau dipublish ya ternyata ya. Berarti aktivitinya selain jualan ada aktiviti kemanusiaan lainnya Ada. pasti ada ya. Kalau promonya Kak tadi ada paket-paket tertentu nggak? Di sini ada paket hemat, ada paket seru juga gitu. Jadi Hemat di gimana? Seru paket- gimana ini ya Tribuners ya? Paket hemat itu kan kalau misalnya ada lumpia, batagor, salad buah itu dijadiin satu, dia harganya sekian gitu. Sama juga paket seru-seruan itu kayak ayam penyet sama teh manisnya gitu. Jadi jadiin satu, jadi paket Berarti hemat. lebih hemat kalau kalian beli Order. paket gitu Benar. ya. Waduh. Ini kesukaan Tribuners sekali nih, banyak dan murah gitu ya. Jangan dong murah,
terjangkau gitu ya. Berarti kakak belum pernah sama sekali ikut event kuliner ya? Belum. Ikut sekali-sekali kak di Tribun nanti, tapi mohon maaf ini mungkin karena pandemi kita nggak ada event Big Bang gitu. Karena kan Boleh. ketika kita melihat respon masyarakat di event itu kan, jadi kita semakin semangat untuk pengembangan usahanya. Nah, terus kak balik lagi mau tahu nih Tribuners nih, untuk memulai usaha seperti ini apa awal yang kakak persiapkan? Tenaga kah, uang kah? Niat dulu Kak. Niat dulu ya pertama niat ya. dulu. Karena kalau udah nggak niat nanti susah di belakangnya. Iya. Setelah itu kak gimana? Kalau kita udah niat pasti kan otomatis kita kerja keras gitu ya. Fokus aja sama apa yang kita kerjakan. Nggak perlu dengerin omongan orang yang ini yang itu gitu. Pokoknya kita lanjut aja gitu ya. Langsung buat apa yang mau kita buat di situ. Yang penting kuatkan di niat dulu ya kak niat. ya. Pokoknya Nanti niat, yang lainnya semangat, menyusul. usaha, berdoa itu pasti. Iya, tambah pengetahuan juga gitu kan kak untuk mengenai produk yang akan kita jual Iya, ini benar. biar lebih menarik. Nah, terus kalau untuk pengembangan usahanya kira-kira langkah kakak apa nih, mau ngapain lagi nih biar dikembangin lagi? Buka cabang kali ya kak. Ya, buka cabang, Kali aja yang agak jauh itu ya, Marelan ya. Marelan ya agak jauh. Waduh, pinggiran Medan ya. Maaf warga Marelan semua kita di pinggiran ternyata. Berarti kakak pengembangan usahanya mau buka cabang lain gitu. Iya. Kalau ada sudah buka belum? Belum. Sudah di Rencana prepare. Oh gitu. masih rencanakan gitu ya. Nunggu pandemi kali ya kak. Iya, nunggu pandemi kali ya biar kita bisa lihat pasarnya di sana gimana ya, Iya. responnya gimana. Terus kalau untuk join reseller kak, kakak buka kah? Belum. Masih satu-satunya di Masih satu-satunya di outlet. Di Kota Outlet, Medan nah. ya, outlet Pisang Seksi gitu ya. Berarti satu-satunya di alamatnya di mana kak? Di Jalan Abadi, Komplek Mutiara Setiabudi nomor 1A. Itu di rumah kakak Iya, di langsung? rumah Oh di langsung. rumah langsung, usaha sekaligus bisa dijadikan tempat tinggal. tinggal gitu ya, biar tugas sebagai yang hakikinya sebagai ibu ya Ibu rumah kayak tangga. tidak terbengkalai, tapi usaha Benar. terjalan terus. Waduh, inspiratif sekali nih Tribuners nih. Terus mau tahu kak, ada pernah permintaan sampai ke daerah mana aja sih kak untuk pisang seksi? Karena ini sendiri kan nggak bisa lama-lama gitu ya kak. Jadi nggak bisa sampai jarak tempuh yang jauh banget gitu. Ya masih sampai di daerah Medan aja. Masih Medan aja. Karena kan, Ketahanannya berapa lama karena kak? kan di ini kan nggak tahan lama gitu ya kak. Karena tanpa pengawet dan MSG ya kak. Oh, tanpa Saus juga kan kita buat sendiri gitu. Itu kan nggak pakai MSG juga. Berarti memang hanya untuk khusus daerah Medan ya. Buat Iya. kalian di luar Medan, mohon maaf, kalian harus datang ke Medan, Jalan Abadi tadi Cobain buat ya. cobain pisang seksinya tadi. Tapi emang iya, kita kalau misalnya makan makanan yang fresh from the oven lah katanya, itu bisa lebih enak gitu Iya, ya kita karena konsumsi semuanya ya. kan harus panas kak. Harus hot katanya Kak Rini tadi. Segar. Oke kak, tadi kakak nggak mau bocorin ya berapa? Tapi aku nggak mau tanya ini, berapa banyak packs yang pernah dipesan? Itu boleh lah Kalau misalnya dari pisang sendiri itu mungkin kurang ya kalau untuk, tapi biasanya kami buka makanan yang lain kayak ayam-ayam gitu, pesanan untuk acara-acara kantor gitu. Di partai kecil, partai besar kami juga buka. Itu ada 200-an. pernah gitu. sampai 200 packs, tapi untuk menu makanan yang Iya. utama tadi ya. Heeh. Kalau cemilan mungkin hanya personal yang pesan ya Benar. kak ya. Oke. Terus kalau untuk yang tadi banyak itu berarti kakak ada berapa pekerja kak di rumah? 3 3 orang aja untuk 3 orang. menyelesaikan itu ya. Lainnya juga karena regular Iya. masih bisa ditangani langsung ya. 3 orang itu di bagian dapurnya kakak, di bagian dapur aja Di bagian udah ngurus ini semua. apa aja nama update aja. Oh, update di Instagram. Iya. Kalau untuk pengolahannya yang ngerjain siapa? Cuman mantau aja. Cuman mantau, kakak yang pantau. Oh, iya. Oh, berarti tetap aja resepnya dipegang sama Iya. Kak Rini tadi. Oke, berarti mau tahu juga nih kak, ini yang kakak bilang tadi karena kakak pantau, kakak pastiin bahan-bahannya gimana ini kak? Premium kah? Ini premium kak, menggunakan coklat yang premium agar ini kan coklat kan, kadang-kadang kan enek gitu ya di lidah gitu, tapi kami menggunakan coklat yang premium agar ini juga lebih bagus gitu kualitasnya dan selalu jaga kebersihan pastinya. Tentu kita jaga higienitasnya gitu ya kak ya. Wah, nggak perlu ragu lagi nih kita makan di pisang seksi. Halal ya pasti ya kak ya? Pasti. Halal. Udah gitu premium, terus gitu bersih. Apalagi pandemi gini kayak pada takut gitu ya kalau pesan makanan di luar gitu ya. Tapi ya kalau memang kita taunya si penyedianya atau bisnisnya ini
sudah terpercaya ya aman-aman aja. Nah Tribuners, kalian mungkin udah pada ngiler ya, tapi nggak bisa langsung kayaknya langsung ke Jalan Abadi, jauh banget, tapi kalian bisa lihat lagi di Instagramnya. Nah dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di mana Kak? Jangan lupa follow Instagramnya di Pisang Seksi, di Facebook juga ada namanya Pisang Seksi, atau bisa langsung ke outlet kita di Jalan Abadi, Komplek Mutiara Setiabudi nomor 1A, Medan, Sunggal. Atau boleh order ke nomor WhatsApp admin Bisa atau WhatsApp? order ke nomor 0857 61 842 356. Nah Tribuners, kalau kalian belum hafal kali tadi mengenai Instagramnya, kalian kulik-kulik lagi dan aku akan jeda sebentar lagi balik untuk kalian. Nah Tribuners, balik lagi kita tanya-tanya sama Karini, gimana sih dia caranya membesarkan usaha ini gitu kan ya. Pengen tahu kakak punya maksudnya ada pernah belajar khusus nggak untuk mengolah pisang ini sehingga sedemikian rupa banyak banget variannya ya. Waduh kepo aku nih, ada punya belajar khusus nggak Kak? Pernah belajar khusus? Enggak, itu otodidak Kak. Wow, otodidak. Otodidak semuanya. Berarti dari orang Ini tua? coba, enggak, otodidak aja, lihat-lihat Google kan atau Googling YouTube. ya? Coba-coba, ternyata diterima oleh masyarakat. Wah ternyata researchnya itu by googling ya. Dan ketika kakak pas pengolahan itu kan tidak langsung diedarkan tentunya ya. Tentu aku pengen tahu ini responnya gimana sih, enak apa enggak, itu siapa Kak? Si tester pertamanya Ya itu? keluarga Keluarga Kak, lah pastinya. tentunya ya. Wah ternyata sebelum keluar kita harus pastikan dulu cemilan yang kita produksi ini benar-benar diterima di Benar. masyarakat atau enggak. Nah terus Kak ada rencana mau ngeluarin varian baru nggak Kak? Tapi udah banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa, mana tahu ada. Itu gimana Ada Kak? kali 2021 nanti, insya Allah. Bulan depan. Oh iya, tahun depan ya. Bulan Tahun depan. Tapi Kak ini sebulan lagi Kak, udah mau habis. Varian baru untuk apa Kak? Pisangnya Kak? Cemilannya kan cemilan Minuman banyak kali tuh. ya, kan minuman kan sedikit gitu ya variannya. Minuman aja nanti mau dikeluarin. Berarti biar lengkap ya Kak. Ada Benar. makanan, ada cemilan, ada makanan utama. Waduh, kenyang kalian semua ya. Berarti varian barunya itu tidak di cemilannya tapi di minumannya gitu ya, biar lebih lengkap. Soft drink gitu ya. Ya biar jadi one stop shopping, kalian cukup satu kali ongkir tapi lengkap Udah isinya dapat belanjanya. semuanya. Oke. Nah ini Kak yang terakhir aku mau tahu, kita butuh kali tips sama saran dari kakak ini karena kan udah 3 tahun nih ya membesarkan usaha ini, kok bisa bertahan sih gitu ya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha seperti ini gitu? Yang pertama tadi memang pada dasarnya niat ya Kak. Karena kalau kita udah niat pasti kita akan selalu berusaha keras melakukan apa yang kita buat. Yang kedua semangat dari orang-orang terdekat, keluarga. Terus apa ya? Untuk cari-cari untuk pengembangan ini kan kita perlu cari informasi gitu ya Kak ya. Cari selalu posting juga, belajar terus, cari di mana lagi yang bisa dipromosikan ini. Sosial media kan sekarang kan lagi banyak ya Kak. Harus lebih semuanya. canggih gitu ya, harus mengikuti Iya. perkembangan zaman gitu ya Benar, Kak ya. nggak boleh ketinggalan pokoknya. Iya. Dan tidak boleh menyerah itu tadi ya, niat. Benar. Berarti benar kata Karini, kalian harus pertama niat, habis itu semangat, jangan menyerah. Yang ketiga jangan terpaku sama satu produk aja, pengembanganlah kalian varian atau cari-carilah informasi-informasi customer oriented apa yang mau dimauin pelanggan kalian benar. gitu ya. Biar bisa lebih berkembang dan yang paling penting berdoa Dan usaha. berdoa ya. dan usaha. Waduh keren kali, udah nggak sabar kali mau cicip-cicip ini. Dari tadi kita udah bahas tentang produk dari Pisang Seksi ini ya yang sedang diminati di Kota Medan ini. Kayaknya untuk pembuktian kemantapannya kita harus icip-icip ini Kak Tribuners ya, biar Tribuners Medan yang belum pernah nyoba itu jadi penasaran dan bisa datang ke counter. Tadi alamatnya di mana apa Kak, boleh diulang lagi? Di Jalan Abadi, Komplek Mutiara Setiabudi nomor 1A, Medan, Sunggal. Instagram dan Facebooknya? Instagram dan Facebooknya ketik aja Pisang Seksi. Udah, Pisang Seksi, itu aja. Wah Iya. seperti siapa Simpel. seksinya? Oke, nggak lama-lama lagi Tribuners, aku akan buka ini produknya, kita akan icip-icip. Oke.
Nah Tribuners, kali ini aku akan cobain produk perdananya. Pertama kali jualan pisang ya kak ya. Pisangnya yang di sini ada pisang mix, ada pisang muncrat, kacang, coklat kacang, dan coklat keju. Oke, pertama yang paling best seller mana nih kak? Coklat keju. Coklat keju, waduh pasti ini dong. Ya semua orang suka keju ya kak ya. Apalagi mix kalau sama coklat tuh rasanya gurih-gurih gitu ya? sama manis gitu ya. Gurih manis sama pisangnya cocok sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya krenyes, masih krenyes ya. Padahal udah dari berapa jam ya dipersiapkan kak untuk kesini? Jam 2 ya. Jam 2 udah hampir 2 jam. Masih krenyes. Kejunya juga tadi aku percaya premium ya kak ya. Dan banyak banget. Dan enak. Coklatnya juga nggak enak. Oke, boleh, recommended kak. Terus yang kedua ada pisang kacang, coklat kacang. Ini kacangnya kacang buatan sendiri atau udah beli kak? Dibeli. Taburannya? Beli kak. Beli ya? Tapi tentunya tadi yang kakak bilang premium ya? Premium. Ini Tribuners coklat kacang pisang. Aduh, kok ada kejunya dikit nih, karena mix nggak apa-apa lah ya. Ini campur. Ya, enak-enak kak. Pokoknya semua ini enak ya kalau manis-manis ya. Enak banget, pisangnya tetap krenyes juga. Walaupun kayak kalau dicampur gini tak khawatirnya jadi amem ya kak. Tapi nggak, tetap krenyes, tetap kriuk. Kriuk sama krenyes sama lah ya. Enak juga. Dan terakhir aku mencobain tiramisu coklat atau muncrat ini kak. Tiramisu coklat. Tiramisu coklat, wah. Semuanya pokoknya bahan dasarnya pisang coklat pasti enak nih Tribuners ya. Tergantung kalau mix ini mungkin kalau customernya mau nyobain semua bisa di sini ya gitu ya, daripada pesan beberapa varian gitu ya. Nah yang ini ada pisang tiramisu coklat. Selamat makan. Waduh, tiramisunya nggak pelit-pelit ya kak ya. Kayaknya banyak ini ditaburin gitu. Dan tetap sama aku bilang kayak tadi, pisangnya masih krenyes. Enak banget. Recommended, kalian wajib coba. Ini juga yang best seller pisang muncrat. Ada lagi nih best seller. Waduh, aku cobain semua nih. Waduh nih. Pisang muncrat, kenapa dibilang pisang muncrat kak? Karena kan coklatnya itu kan lumur banget ya kak. Ya. Dan tebel banget nih coklatnya kak. Aku cobain pisang muncrat ya. Coklatnya beda nggak kak sama yang mix tadi? Sama ya, cuman dia lebih lumer gitu. Lebih lumer di mulut, lumer di dan kriuk juga di pisang kan? juga. Iya nih aku lagi potong krenyes ya. Kriuk. Waduh, ini coklatnya nggak main-main nih kak. Kakak ini ya sangat baik hati kayaknya. Coklatnya banyak sekali. Ya ampun Tribuners, buat kalian penggemar coklat wajib cobain. Wajib cobain yang pisang muncrat. Muncrat di mulut sih kayaknya. Banyak banget coklatnya. Waduh, keren sekali nih kak produk-produknya. Dan tentunya kita tahu ya kalau cemilan, apalagi bahan dasar buah, nggak usah khawatir gendut, nggak usah takut. Kan itu tadi ya kekhawatiran masyarakat tadi tuh ya. Kalau bahan dasar buah aman sih ya. Salad juga ada ya kak ya? Ada. Banyak ternyata produk dari pisang seksi ini. Nah Tribuners, yang terakhir aku mau nyobain cemilan yang difavoritkan seluruh umat manusia kayaknya ini ya. Apa ini kak? Lumpia ayam. Lumpia ayam. Isiannya apa aja kak? Kentang, wortel, dan ayam suwir. Kentang, wortel, ayam suwir. Waduh, dengan bumbu yang dipersiapkan khusus dari pisang seksi. Ini ciri khasnya mbak. Ciri khasnya? Kenapa sausnya ini kan homemade nih, belum micin. Jadi ini setiap hari ganti gitu. Wah, berarti fresh terus ya. Berarti nggak perlu takut kalian punya stok-stok lama gitu ya. Pasti seger lah ini ya. Aku cocolin dulu. Berarti nggak bisa ditiru ini ya. Soalnya saus khusus nih. Oke, lumpia saladnya kita coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Isiannya lumayan banyak ya kak ya. Dan krenyes juga. Untuk lumpia ini kulitnya semua dipersiapkan dari kakak atau beli atau? Beli. Oh beli, tapi mungkin teknik penggorengannya yang bikin. Karena udah 2 jam ya. Aduh, nggak bisa zoom in zoom out ya. Isiannya banyak. Tribuners,
ayam suwir, kentang dan sama wortel. Dan bumbunya, waduh, pedesnya nampol ini. Enak banget, keren. Kalian wajib coba semua makanan dari Pisang Seksi ini. Nah Tribuners, sampai kita di akhir acara. Tadi udah tanya-tanya mengenai produknya Karini, Pisang Seksi ini tadi. Terus kita udah juga icip-icip untuk pembuktian kemantapannya benar atau enggak. Ternyata aduh, TOP-BGT kalian harus coba Tribuners. Tadi di Instagram dan Facebooknya udah disebutkan sama Karini. Terus ya udahlah, order langsung lah ya. Nah oke Tribuners, seperti kata Bob Sadino, dia bilang orang yang meraih kesuksesan itu harus yang gigih dan pantang menyerah, sama seperti dibilang Karini tadi ya, Karini ya. Bener Kak. Kita aja nggak perlu untuk hopeless, kita harus jangan pantang menyerah, karena ketekunan dan inovasi itu juga adalah kuncinya. Karena inovasi kan bukan hanya harus produk baru, bisa berupa cara marketing yang baru yang kakak bilang tadi ya, tetap mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke Tribuners, sekian dulu untuk acara kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan kalian untuk episode selanjutnya di acara kita di BBM. Buat kalian yang punya usaha dan ingin bergabung untuk kita ulas di program ini, bisa menghubungi kita di kontak di bawah ini. Oke, saya Yuta Nasution bersama Rini Rama. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.